Pemirsa, pertumbuhan kinerja PT Unilever Indonesia Tbk hingga kuartal 3 tahun ini masih terus tertekan. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham PT Unilever Indonesia Tbk bersama CEO El-Coranfidi Indonesia Investama, Fendi Susianto. Selamat pagi, Pak Fendi. Selamat pagi, Cakri. Pak Fendi, kita membahas Unilever ini menarik. Seharusnya kalau kita melihat biasanya kalau consumer goods begitu, ini yang termasuk salah satu emiten yang resilience begitu ya. Tapi kalau kita lihat kinerja, nampaknya kinerja Unilever justru ada poin-poin yang mengalami penurunan. Sementara konsumsi masyarakat di saat level PPKM sudah diturunkan begitu, ini juga sudah mulai aktif nih. Masyarakat sudah mulai berbelanja begitu, sudah ada banyak aktivitas mengkonsumsi begitu. Tapi Anda sendiri melihat kinerja Unilever yang tertekan ini seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya tertekannya kinerja Unilever ya pada kuartal ke-1, ke-2, dan ketiga ini ya. Yang ketiga itu sampai year on year hampir 20% ya minusnya, penurunannya, labanya. Ini disebabkan karena memang terkait dengan daya beli masyarakat yang memang relatif terpengaruh sangat signifikan dengan COVID. Meskipun berangsur mulai membaik sebenarnya, tapi memang tidak serta-merta kita melihat bahwa pulih 100% ya. Dan kita lihat memang bisa dilihat dari beberapa indikator. Misalnya indikator ekspektasi kondisi ekonomi juga masih dalam kisaran 90-an hingga 100-an persen. Kemudian juga indeks daya beli masyarakat juga masih dalam posisi yang masih relatif lemah. Ini yang mengakibatkan ataupun mendorong penjualan mereka. Unilever itu mengalami penurunan. Nah, memang produk-produk dia kan banyak juga sebenarnya. Kalau sekitar 43 produk kan yang dibagi menjadi 2 segmen ya. Dari segmen home and product care, kemudian juga ada food and refreshment. Mungkin untuk yang food and refreshment ada sedikit kenaikan ya. Karena di saat pandemi dan sebagainya itu juga tetap ada growth ya. Tapi di home and product care itu kan juga mengalami penurunan karena emang daya beli masyarakat juga mengalami penurunan dan inline itu. Itulah penyebabnya ya, sehingga sales mereka itu memang secara kuartalan kita lihat antara 9 sampai 10 triliun sales bisa di-create di sana. Tapi bottom line juga dipengaruhi juga oleh naiknya bahan baku, karena kan komoditi kan mengalami kenaikan yang cukup menggila ya. Ini juga jadi berpengaruh ya terhadap daya beli. Pengaruhnya menjadi semakin besar terhadap penurunan, jadi simultan ya, dari daya beli mengalami penurunan dan juga dari bahan baku juga mengalami peningkatan, sehingga di bottom line-nya kena hit ya cukup signifikan. Nah Pak Fendi, tapi ada rencana dari perseroan dari Unilever sendiri untuk lebih memperkuat segmen value dan juga premium segmen justru. Nah ini nanti akan berdampak juga tidak terhadap sebenarnya daya beli masyarakat? Karena kalau kita tahu ini kaitannya artinya produksi dari barang-barang Unilever pasti akan ada pertambahan nilai begitu, atau langkah yang harusnya tepat dilakukan oleh perseroan untuk saat ini? Ya, sebenarnya itu langkah inovatif ya, salah satu langkah inovatif yang sudah dilakukan. Ya, dia melalui misalnya ada satu platform yang kalau kita lihat adalah Sahabat Warung, kemudian juga ada penjualan melalui e-commerce yang cukup signifikan. Tapi kontribusi terhadap revenue itu juga masih relatif kecil ya, masih mungkin di bawah 5% dari total. Jadi ini yang membuat sebenarnya inovasi ini bagus, cuma mungkin dari sisi kontribusi belum berpengaruh secara signifikan. Mungkin untuk sekitar 2-3 tahun ke depan, barangkali setelah kemudian COVID, inovasi di bidang ini, kedua ini. Nah, dua penyebab itulah yang membuat pertumbuhan revenue juga relatively agak lambat ya. Artinya pertumbuhannya tidak terlalu besar karena kontribusinya masih relatif kecil. Tapi menyasar segmen premium itu tadi, ini konkretnya seperti apa sih yang harusnya dilakukan oleh perseroan begitu? Apakah sudah tepat sebagai consumer goods ini memproduksi atau menyasar segmen premium begitu? Apa nanti dampaknya terhadap perseroan? Nah, justru ini ya, jadi artinya di segmen premium gitu kan, kemudian value segmen ya, ini kan sebenarnya kategorinya adalah masyarakat yang mungkin agak-agak behave ke atas kalau kita lihat. Jadi tergantung bagaimana distribution channel ataupun strategi untuk touch mereka ya. Dan harus diukur juga tentu saja berdasarkan riset ya. Kalau saya sendiri melihat bahwa memang di segmen ini
relatively dari sisi jumlah kan tidak banyak, kecil persentasenya. Tetapi mungkin diharapkan dia bisa memberikan margin ataupun revenue yang besar. Nah, tentu saja harus diimbangi juga dengan produk-produk yang spesifik juga menurut saya. Dan strategi pemasaran juga yang memang harus berdasarkan katakanlah ke segmen-segmen yang priority ataupun high net worth ya. Ini juga perlu strategi dan perlu product development yang sesuai juga. Nah, kalau menurut hemat saya, kalau produknya masih juga mass produk dan banyak sekali yang untuk segmen yang lebih beragam, tentu saja efektivitasnya akan dilihat dan menurut saya tidak akan mempengaruhi efektivitas ataupun tidak terlalu signifikan. Oke, baik. Menyasar premium segmen ini justru sebenarnya cara yang sudah tepat dilakukan oleh Unilever karena melihat segmennya yang sangat luas dan sangat variatif begitu ya. Jadi menyediakan juga nih premium segmen. Pak Fendi, ya. kita berbicara soal penerapan pajak PPN 11% dan 12% begitu nanti yang rencananya akan di 2025 terhadap Unilever. Ini akan berpengaruh signifikan juga tidak terhadap produksi ataupun kinerja perseroan nantinya? Ya, ini juga akan menurut saya itu dampaknya cukup signifikan ya. Kenapa? Karena memang mau tidak mau kan pada akhirnya Unilever harus melakukan adjustment di pricing produk ya. Iya. Karena di situ kan beban kena hit dua, jadi satu adalah dari beban pokoknya juga meningkat karena commodity price dan lain sebagainya, dan juga karena faktor pajak. Nah, ini juga akan berpengaruh signifikan juga buat produk. Jadi sooner or later harus ada penyesuaian atau kenaikan harga produk. Yeah. Nah, di samping itu upaya yang lain mungkin bisa, misalnya adalah efisiensi di biaya-biaya yang lain, misalnya biaya pemasaran, kemudian biaya administrasi, dan biaya-biaya overhead yang lainnya itu bisa dilakukan. Namun suka tidak suka itu akan menekan potensi revenue yang diperoleh di tahun katakanlah 2022-2023. Baik, tapi setidaknya tidak membebankan ke harga produksi begitu ya, karena ini pasti akan berpengaruh lagi terhadap daya beli masyarakat dan juga pasti berpengaruh juga terhadap pendapatan ataupun laba dari perseroan nantinya. Kalau tahun 2022 sudah mulai pulih ya daya beli masyarakat ya, sehingga menjadi make sense untuk dilakukan penyesuaian harga. Itu yang bisa dilakukan. Kalau tidak dilakukan, maka tentu saja sales akan mengalami tekanan. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu Pak Fendi. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Corporate Action akan kembali usai jeda. Pemirsa, Unilever Indonesia Tbk melantai di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1982. Rekan Cikal Multazam akan menyampaikan berbagai informasinya untuk Anda. Cikal, silakan. Ya, baik Cakri dan juga pemirsa, Unilever Indonesia Tbk menjadi salah satu emiten yang sahamnya selalu menarik untuk dicermati. Dan berikut sejumlah datanya. Kita simak untuk PT Unilever Indonesia Tbk dengan kode saham UNVR melakukan pencatatan pada 11 Januari 1982 berada di papan utama bursa dengan bidang usaha fast moving consumer goods di sektor barang konsumen primer, subsektor produk rumah tangga tidak tahan lama berada di industri produk perawatan tubuh. Kita simak pemegang saham UNVR, saham mayoritas sebesar 84,99% atau 32,42 miliar lembar saham dimiliki oleh Unilever Indonesia Holding BV dan sebesar 15,01% atau sebesar 5,72 miliar dimiliki oleh masyarakat. Kita simak pergerakan nilai saham UNVR dimulai pada 18 Januari. Kita lihat trennya menurun, Cakri, dari 18 Januari Rp7.275 per lembar saham. Kemudian pada Februari tanggal 22 di 7.000, turun kembali pada 29 Maret di Rp6.625 per lembar saham, 3 Mei Rp5.525, kemudian turun kembali pada 14 Juni di Rp4.900 per lembar saham, sempat naik pada 12 Juli di Rp5.150 per lembar saham dan menemui titik rendahnya pada 27 September di Rp3.860 per lembar saham sebelum akhirnya naik kembali pada 26 Oktober di Rp4.640 per lembar saham. Ya, demikian Cakri informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke Anda.
Baik, terima kasih Cikal untuk informasinya untuk UNVR begitu. Dan kita kembali bersama Pak Fendi Susianto. Pak Fendi, melihat pergerakan saham Unilever dari Januari sampai dengan Juli ini terus mengalami penurunan. Bahkan di bulan lalu ini sudah sempat meninggalkan level 4.000. Nah, ini pertanyaannya tadi, consumer goods Unilever ini selalu menjadi saham yang menarik begitu bagi pelaku pasar dan termasuk yang resilience. Tapi sebenarnya apa penurunan faktor yang mempengaruhi penurunannya, sentimen selain PPKM ataupun pandemi ini begitu mungkin ada? Ya, sisi memang karena para trader kan di cukup. Ya, mohon maaf kita mengalami gangguan audio. Ini nampaknya ada gangguan komunikasi. Suara Pak Fendi tidak terdengar jelas di sini, Pak Fendi. Baik, Pak Fendi. Ya, kami mohon maaf pemirsa, ternyata ada gangguan teknis terhadap komunikasi kita terhadap narasumber kami, Fendi Susianto. Kami akhiri dialog corporate action saat ini dan